Kira-kira itu aja penjelasan dari saya, termasuk tadi itu kalau saya keberatan kan tidak saya lanjutkan, nyatanya saya jalan terus. Nah itu yang di situ itu jadikan Pak Jaki tidak keberatan. Katanya dia masih mau, masih malah senang kok kayak agamanya. Tapi bukan itu yang saya maksud, bukan Pak Jaki keberatan, tapi beban Pak Jaki terlalu berat, overload kalau bahasa sononya orang itu, jadi bebannya dikurangi. Ada masalah input data, dapodik dan sebagainya, memang saya nggak paham terus terang aja. Tujuan saya adalah semua itu kan dikerjakan taruhlah oleh operator atau kepala TU lah mungkin kan gitu. Maka Pak Jaki itu juga saya katakan tetap sebagai operatornya karena beliau yang menguasai IT kan gitu. Ya kalaupun nanti ada konsultasi atau ya gampangannya kerjasama dengan gampangannya kepala sekolah yang baru, memang itu sewajarnya. Tapi yang saya katakan dia kan mendapat kepala sekolah 2 periode, artinya 8 tahun full gitu. Ya mungkin untuk komunikasi seperti itu ya sudah biasa dilaksanakan, walaupun memang apalagi 10 tahun, 2 tahun aja perubahan itu sudah banyak. Memang iya kita akui. Saya pengen menjawab itu aja, mohon maaf Pak Jaki. Jadi bukan saya menilai Pak Jaki keberatan, beban Pak Jaki overload gitu lah. Ya, jangan salah mengerti. Mungkin ini yang punya Mustomi. Tambahan dari Pak. Sebentar. Ya tadi udah benar. Terus saya tanya kan tadi lupa di itu. Yang tanyakan kan yang berat itu operator. Kenapakah yang dimasukkan pas sekolah baru? Harusnya harus cari itu operatornya, bukan pas sekolah barunya gitu aja. Iya, begini Pak Jaki, saya konfirmasi ya. Jadi saya konfirmasi. Segala sesuatu yang namanya pemimpin baru, gaya memimpin dia beda dengan yang lama. Kalau memang menurut pemikiran seorang pemimpin itu dia masih cakap duduk di situ, tentu dia tidak akan merubah sistem itu. Tapi pada saat menurut kacamata dia sudah tidak cakap duduk di situ, diambillah kebijakan untuk mengganti. Kita contohkan negara ini. Zaman pemerintahan SBY, Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Ya. Pemerintahan Jokowi pertama diganti Bambang Sudibyo Menteri Keuangan. Terus menurut kacamata Presiden Jokowi, ya kan, ini dia mampu nih, Sri Mulyani ditarik kembali nih jadi menteri itu. Jadi seperti itu. Satu. Terus yang kedua, ya kan, bahwa seorang pemimpin setiap dia mengambil kebijakan, dia tahu dengan resiko yang muncul, dia siap tanggung bebannya, itu konsekuensi seorang pemimpin. Ya. Terus selanjutnya bahwa pada saat kita ini kan satu tubuh, ada yang berfungsi jadi kepala, ada yang berfungsi jadi tangan, ada yang berfungsi dari kaki. Dari seluruh anggota tubuh ini tidak ada yang tidak penting, dan seluruh anggota tubuh ini harus saling bekerja sama. Tidak ada saya yang lebih dibutuhkan, saya yang lebih diperlukan. Kalau memang sekolah ini mau maju, ya kita ini harus bersama-sama. Ya ayo, kalau bukan kita lalu siapa? Kalau sekarang di satu sisi, ya kan, tahun 2014 Pak Jaki jadi kepala sekolah, gaji guru masih segini nih, saya masuk sampai hari ini masih segini. Ya kan, apa ini harus dibiarkan seperti ini? Ini loh menurut kacamata seorang pemimpin gayanya Pak Jinatnik. Ini kan ada usulan dari bawah supaya ada peningkatan baik dari aspek keuangan, ya kan, aspek kelengkapan sekolah. Kita nggak feedback ke belakang, ini sebuah pembelajaran untuk yang namanya reposisi pergantian itu diperlukan. Jadi kalau kita mau maju, ya kan, kita harus bersama. Tubuh ini kelihatan cakap dan sempurna dilihat orang kalau dia ada tangannya, ada kaki, ada kepalanya. Ya kan? Bisa dibayangin mukanya cakap, tangannya nggak ada.
gitu. Tidak sempurna jadi anak. Organisasi juga seperti itu. Ada yang berfungsi sebagai operator, ada yang berfungsi sebagai kepala sekolah, ada yang berfungsi mengajar, ada yang berfungsi ngurus-ngurusin surat kelengkapan, ya kan? Ada yang ngurusin novel sekolah. Satu aja itu nggak ada, kacau sistem. Ya. Itulah sebuah sistem. Jadi di sinilah dituntut jiwa nasionalis kita tentang SDI Nurul Yakin ini. Jadi secinta apapun kita dengan jabatan, satu waktu jabatan itu pergi meninggalkan kita. Itulah kehidupan. Jadi ada fenomena-fenomena yang bisa kita renungkan di sini. Kalau ke depannya ini mau maju, ya kita dukung untuk kebijakan sebagai ketua umum yayasan. Apa yang menjadi kebijakan dia? Diambil kebijakan tentu dia tahu konsekuensi yang muncul akibat daripada itu. Saya paham dengan masukan-masukan dari Pak Jaki, luar biasa, itu memang bagus. Jadi harus dikuasai oleh kepala sekolah di era digital, era milenium sekarang. Ya. Tapi kita jangan lupa ya kan, bahwa moralitas itu jauh lebih penting daripada teknologi. Bisa dibayangkan kalau teknologi canggih tidak diimbangi dengan moralitas yang bagus. Seperti itu. Jadi itulah dasar-dasar pertimbangan ya kan, bahwa setiap institusi, setiap organisasi pada saat ketua baru muncul, presiden baru muncul, jadi resapel semuanya itu. Ya kan, kalau menurut kan ada juga yang resapelnya kelinci percobaan, jadi ya bagus deh menurut. Mungkin kalau nanti sekiranya itu tidak mampu, nanti ketua mengambil kebijakan lain, kita tidak tahu. Gitu. Tapi pada saat si ketua itu mengambil sebuah kebijakan, tolonglah hari ini difasilitasi dan didukung. Terus tidak ada lain selain bagaimana sekolah ini bisa lebih maju dan lebih baik. Itu jadi bersama kita juga bisa bersama-sama seperti itu. Jadi saya berharap apa yang sudah diambil kebijakan oleh seorang pimpinan, kita termasuk saya sebagai bawahan, ya kan? Jadi saya akan memfasilitasi sesuai dengan bidang yang diberikan pekerjaan itu kepada saya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jaki jadi sebuah pembelajaran buat kepala sekolah baru, dan saya juga sebagai institusi yayasan juga mohon diterima dengan lapang dada. Mohon juga maaf kata tadi Pak Jaki bilang yang ada kalau perlu kepala sekolah yang ngajar mau operator ngajar kepala sekolah seperti itu. Tapi manusia Allah ciptakan, dia bodoh di sebelah sini, dia pintar di sebelah sana. Dia pintar di sebelah sini, dia bodoh di sebelah sana. Itulah manusia. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong. Begitu kalau saya dengar dari beberapa ulama, dia berbicara, Allah selalu kasih manusia itu tidak akan pernah sempurna. Tidak sempurna aja melahirkan kesombongan, bagaimana dia sempurna. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nanti ada sesi pertanyaan dari para guru, termasuk kepala sekolah atau semua komponen yang ada di sini. Yang intinya bagaimana bersama kita ini bisa memajukan sekolah ini. Jadi ada perlu catatan yang perlu kita ingat, bahwa kita ini di sini cuma disuruh nyangkul sawah lingkungan itu. Jadi mohon maaf nih, di sini juga ada si pemilik tanah itu siapa ya, warga masyarakat. Kita tidak bisa memberikan warga masyarakat itu berupa materi kepada dia, tapi paling tidak bisa menciptakan kualitas pendidikan yang kedepannya lebih baik, yang mana 65% mungkin itu warga RW 04 yang pada sekolah di sini. Kira-kira itulah dasar pemikiran seorang ketua umum Anjing Admin, karena dia ini mantan ketua RW di sini, jadi mungkin dia punya pemikiran seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sanggah dari apa yang disampaikan Pak Jaki. Saya buka sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu guru sampaikan aja apa yang perlu disampaikan, ya kan? Mungkin itu nanti jadi dasar bahan pertimbangan sekolah.